Shalom sahabat, berjumpa kembali dengan saya Penatua Yosef dalam Selamat Refleksi. Bahan bacaan kita pada saat ini diambil dari Zakaria pasal 4 ayat ke-1 sampai dengan ke-7 dengan tema Gunung Tinggi Diratakan. Mari kita membaca bagian dalam Alkitab saat ini. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Lalu dibangunkannya lah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu sebelah kanan tempat minyak itu, dan satu di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini Tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara itu dengan aku. Katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semua ini? Jawabku, tidak Tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel, engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Ya, baik sahabat, kita akan berefleksi. Abraham Lincoln merupakan salah satu presiden Amerika Serikat yang berhasil. Keberhasilan Abraham Lincoln ini tidak terlepas dari keputusannya untuk selalu mengandalkan Tuhan dan pertolongan Roh Kudus dalam setiap pengambilan keputusan. Suatu hari, seorang yang dekat dengan beliau tidak sengaja melihat sang presiden tersebut berlutut di samping tempat tidurnya dan berdoa, Tuhan Yesus, tolong saya. Roh Kudus, pimpin saya untuk menjalankan pemerintahan atas negara yang besar ini. Zerubabel diutus untuk melakukan tugas besar, sulit dan nyaris mustahil, yaitu membangun kembali Bait Allah. Masalah begitu banyak, mereka patah semangat, kurangnya sumber daya manusia dan material, dan terjadi penolakan serta pertentangan dari pihak eksternal maupun internal bangsa Israel sendiri. Menghadapi gunung permasalahan ini, Allah mengingatkan Zerubabel. Tugas itu membutuhkan sesuatu yang lebih besar dari keperkasaan dan kekuatan manusia. Tugas membangun Bait Allah membutuhkan kuasa Roh Kudus yang sanggup meratakan gunung permasalahan yang menghalangi. Dengan mengandalkan Tuhan, pembangunan kembali dimulai dan dapat diselesaikan oleh Zerubabel. Sahabat, saat menghadapi tugas besar atau keputusan yang sulit dalam keluarga, pekerjaan, usaha, dan tantangan iman, kita memiliki 2 pilihan. Yang pertama itu mengandalkan kekuatan kita sendiri, atau yang kedua mempercayakan kuasa Tuhan. Ketika kita mempercayai kuasa Tuhan dengan melibatkannya, mengandalkan dan meminta pertolongan Roh Kudus, maka kita akan diberikan kemampuan, ditolong oleh Tuhan untuk menyelesaikan tantangan dan persoalan yang ada. Bahkan kita dapat melalui hal-hal yang tak terpikirkan sebelumnya. Sahabat, mari kita refleksikan ayat kita. Apakah kita mempunyai persoalan? Lalu apa yang kita akan lakukan? Kenapa kita harus mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita?
Selamat berefleksi untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.